وجودي لما طاب خانبات من هواجسي قيامه بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدان علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Tijan. Kita akan membahas sifat sama dan basor. Ini merupakan sifat yang nomor 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafana bi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrari wa da'alina min barakati fid darwaya wa qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala as-sam'u wal basaru. Sifat yang nomor 11 dan 12 yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat sama dan sifat basar. Artinya wajib menurut akal Allah mendengar, Allah melihat. Apa arti wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi kalau tidak ada, tidak masuk akal, berarti mesti ada. Akal menetapkan 2 tambah 2 4. Makhluk membutuhkan tempat. Makhluk punya sifat kalau nggak diam gerak, kalau nggak gerak diam. Akal membenarkan bahwa Allah mesti wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Kemudian yang harus dipahami, Allah bersifat sama dan sifat basor bukan semenjak diciptakannya akal, bukan semenjak adanya alam semesta, tidak. Sebelum adanya akal, sebelum adanya alam semesta, Allah sudah bersifat sifat sama dan sifat basor. Kenapa? Karena semua sifat Allah itu qadim, tidak ada awalnya. Wajib syarak, seandainya kita tidak meyakini Allah bersifat sama dan basor, maka kita akan mendapatkan dosa. Oleh karenanya diwajibkan oleh syarak, kita harus meyakini Allah bersifat sama dan basor. Sebaliknya, kalau kita tidak meyakini, maka kita akan mendapatkan dosa. Apa itu sifat sama dan basor? Wahuma sifatani qadimatani qaimatani bidzati ta'ala. Sifat sama dan basor adalah dua sifat yang qadim duanya, yang menetap pada zat Allah. Jadi sifat sama dan sifat basor ini dua-duanya adalah sifat yang maujud, sifat yang qadim, yang menetap pada zat Allah. Yang kasifu bihi ma'al maujud, terbuka dengan sifat sama dan basor al maujudus, semua yang maujud. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah mendengar dengan zatnya, Allah melihat dengan zatnya, berbeda dengan makhluk. Seperti manusia, mendengar itu ada alat, pakai telinga. Manusia melihat pakai alat yang namanya mata. Pendengaran Allah tidak terbatas, pendengaran makhluk terbatas. Penglihatan Allah tidak terbatas, penglihatan manusia terbatas. Allah mendengar semua suara makhluk, mendengar suara malaikat,
mendengar suara manusia, mendengar suara pohon bertasbih, mendengar suara hewan-hewan bertasbih. Karena Al-Quran dijelaskan yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ardh. Telah yusabbihu, membaca tasbih, lahu kepada Allah, ma fis sama wa ma fil ardh, makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Jadi sebenarnya seperti pohon, hewan, ya sebetulnya mereka berbaca tasbih. Ya. Nah, Allah dengar. Seperti kisahkan oleh Nabi Sulaiman. Suara ayam berkokok sebelum azan subuh itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita nih, uzkurullaha ya ghafilin. Uzkurullah. Ingatlah kalian semua pada Allah, ya ghafilin, hai orang yang lalai karena masih tidur. Jadi Allah mendengar suara makhluk. Ya. Penglihatan Allah juga tidak terbatas. Tidak ada satu perbuatan pun yang tidak dilihat oleh Allah. Allah melihat semut hitam berjalan di atas batu hitam pada malam hari dalam cuaca hujan. Kalau kita belum tentu bisa lihat. Ya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah, sudah sepatutnya kita sebagai orang yang beriman harus punya keyakinan bahwa apa yang kita ucap didengar oleh Allah, apa yang kita perbuat juga dilihat oleh Allah. Maka kita harus pelihara diri kita. Jangan sampai Allah sudah ngasih nikmat, rizki, karunia kepada kita, tapi ketika kita berbicara, bicaranya kurang baik, ada ujaran kebencian, cacian, makian. Harusnya kita malu. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Demikian pula perbuatan kita harus dijaga. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perbuatan dosa, Allah lihat. Nah, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah mendengar dengan zatnya, Allah melihat dengan zatnya. Kalau makhluk seperti manusia mendengar pakai alat yang namanya telinga. Manusia melihat pakai alat yang namanya mata. Wadiduhuma as-samamu wal ama. Mustahil menurut akal Allah tuli, Allah buta. Ini tidak masuk akal. Alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal adanya. Jadi kalau ada nggak masuk akal. Ya, mustahil Allah lemah, mustahil Allah tiada, sama. Mustahil Allah tuli, mustahil Allah buta. Seandainya Allah tuli, kasihan orang-orang beriman yang berdoa, Allahnya juga tuli, tidak akan dijawab, itu mustahil. Begitupun ketika misal seandainya Allah buta, yang enak orang yang berbuat dosa, Allah juga nggak lihat, juga sama, ini mustahil. Wa dalilu ala dalika qaulu ta'ala wa huwas samiul basir. Ini dalil naklinya. Surat Asy-Syura ayat 11. Wa huwas samiul basir. Yang artinya dan dia Allah as-sami'u yang mendengar, al-basir yang melihat. Kalau dalil aklinya, dalil menurut akal, seandainya Allah tuli, Allah buta, maka Allah membutuhkan kepada yang lain untuk menyempurnakan. Bila mana Allah butuh kepada yang lain untuk menyempurnakan, maka Allah baru. Sedangkan Allah baru mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, maka mustahil Allah membutuhkan kepada yang lain untuk menyempurnakan. Bila mana mustahil Allah membutuhkan kepada yang lain untuk menyempurnakan, maka wajib menurut akal Allah bersifat sama, yaitu mendengar. Allah wajib bersifat basor, artinya melihat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita lihat. Ketika ada manusia tuli, tidak mendengar, pasti membutuhkan alat bantu agar bisa mendengar. Berarti kan lemah tuh, tidak berdaya. Begitupun ketika ada manusia yang buta, tidak bisa melihat, sama butuh juga alat, tongkat, untuk bisa berjalan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hikmahnya
mari kita jaga diri kita. Kita jaga ucapan kita. Kita jaga perbuatan kita. Jangan sampai apa yang kita ucap, apa yang kita perbuat melanggar aturan. Apa yang kita ucap, apa yang kita perbuat justru mendatangkan murka Allah. Oleh karenanya, mari kita berbicara yang baik, mari kita berbuat juga yang baik. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.